LMS atau Learning Management System untuk mendapatkan report kaitannya dengan hasil ujian atau juga kuis yang dilaksanakan di LMS yang berbasis Moodle. Dalam hal ini, di Unpad menggunakan LMS Live Unpad. Untuk domainnya yaitu di regular.live.unpad.ac.id. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di pagi hari ini. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan di jaringan. Mudah-mudahan saat ini sudah lancar dan bagus ya, stabil jaringannya. Baik. Untuk alat dan bahan, ini kayak masak-masak ya. Untuk alat dan bahannya silakan Bapak Ibu bisa stay atau bisa langsung mempraktikkan. Bapak Ibu disarankan untuk menyalakan laptop dan mengakses Zoom dan juga LMS dari laptop. Jadi bisa sambil kita mencoba langsung untuk membuka report dan melihat analisis item yang dihasilkan dari hasil ujian atau kuis. Nah, bagi yang baru bergabung, selamat datang. Ya, perkenalkan, saya Rian Harap Permana dari Fakultas Keperawatan. Dalam hal ini saya juga mewakili tim e-learning untuk sharing mengenai bagaimana menginterpretasi dan juga mengoptimalkan LMS berbasis Moodle untuk mendapatkan hasil report dari kuis atau ujian yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa, kemudian kita melihat item-item soalnya. Nah, pada dasarnya untuk penggunaan fitur ini sangat berguna sekali. Pertama, untuk menganalisis apakah soal-soal yang kita gunakan di dalam ujian ataupun kuis itu sudah baik atau belum. Terutama dari sisi kuantitatifnya ya. Dilihat nanti ada item-item atau ada indikator-indikator apakah soal tersebut atau item tersebut sudah oke atau belum kualitasnya begitu. Nah, kemudian nanti juga di fitur ini akan dilihat ya dari facility index dan discriminative index-nya untuk persoalnya. Kemudian di LMS Regular Live Unpad ini berbasis Moodle ya, sehingga bisa menayangkan juga untuk hasil ujian atau juga kuis itu bisa terlihat mana soal yang paling banyak dijawab betul, mana soal yang paling banyak dijawab salah oleh mahasiswa. Nah, kita bisa langsung saja Bapak Ibu, mungkin kita bisa buka sama-sama ya untuk LMS-nya. Saya akan coba untuk share screen di sini. Oke. Saya coba sign out dulu ya, biar dari awal. Saya coba log out. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu silakan bisa diketik untuk login ya dari awal. Ketik regular.live.unpad.ac.id. Kemudian klik enter. Kemudian nanti akan diarahkan ke ini, halaman login untuk ke Live Unpad. Silakan Bapak Ibu bisa pilih login with pause ID bagi Bapak Ibu yang sudah terdaftar di LMS Live Unpad. Kemudian klik izinkan. Oke. Nah, di sini silakan Bapak Ibu pilih salah satu mata kuliah yang akan dianalisis hasil ujiannya ya. Saya akan menggunakan atau kuisnya ya, saya akan menggunakan mata kuliah saya di semester lalu karena untuk alasan privacy ya, kalau untuk
semester ini masih berjalan. Nanti juga mungkin disclaimer kepada tim Live Unpad nanti untuk penyimpanan recordingnya jika di YouTube nanti saya akan pilih dulu sebelum dirilis karena mungkin ini akan ada nilai-nilai mahasiswa yang nah di sini misalnya saya akan cari, silakan Bapak Ibu masuk ke mata kuliah atau course yang ingin dilihat hasil ujiannya atau hasil kuisnya begitu yang sudah dikerjakan ya, yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa. Di sini saya akan pilih dari kuisnya ya. Bapak Ibu juga boleh masuk ke modulnya, apakah ada ujian seperti ini misalkan ya, yang ada ujiannya atau yang ada kuisnya itu boleh dicek seperti ini. Ada ujian modul 1, 2, 3 misalkan. Atau bisa di sini ada activities ya. Pembagian activities ini per jenis activitiesnya. Nah, di sini salah satunya ada quiz. Saya akan klik quiz, di sini akan terkumpul quiz-quiznya, ini sudah banyak quiznya dan attempts-nya juga banyak. Saya mungkin akan gunakan yang sekalian ya, saya sambil bisa menilai juga nih ujian yang untuk semester ini ya, atau ujian modul untuk semester ini, saya ambil dari misalnya ini pelaksanaan di semester yang lalu begitu. Jadi saya bisa memilih sekalian ya, di sini sekalian saya memilih soal-soal yang dianggap baik untuk digunakan di semester ini begitu. Yang belum itu misalnya di sistem gastrointestinal ini ya. Ini sistem gastrointestinal, ceritanya saya mau pilih gitu ya, soal mana yang kira-kira bagus untuk dikerjakan di semester ini. Nah, ini saya ambil dari yang tahun lalu. Ini saya klik attempts-nya. Silahkan Bapak Ibu, saya back lagi. Bisa klik ini atau klik attempts-nya ya, silahkan. Klik attempts di sini. Nanti akan terlihat seperti ini ya. Ini result-nya ya. Nah, ini pengenalan terlebih dahulu. Untuk result akan tayang seperti ini di LMS Bapak Ibu. Nah, di sini nanti akan ada pilihan kalau kita mau sortir begitu ya. Apakah yang masih progress atau yang overdue atau yang sudah finish atau yang tidak pernah disubmit. Gitu. Nah, ini di sini juga ada fitur untuk memperlihatkan report. Di sini untuk regrade atau untuk dry run. Kalau regrade itu kalau misalkan kita mau betulin opsi jawabannya gitu. Harusnya jawabannya B tapi kuncinya salah gitu ya. Itu bisa dibetulin dulu jawabannya kemudian klik regrade. Kalau untuk dry run full regrade ini maksudnya adalah kalau kuis itu sudah dikerjakan, kita kosongkan lagi, kita reset lagi, klik ini. Tapi nilainya jadi akan hilang gitu ya. Nah, ini tampilan untuk per mahasiswa di sini nanti ada nilainya begitu di sebelah kanan. Coba saya geser ya di sebelah kanan. Nah, ini ada nilainya dan juga opsi-opsi yang dipilih oleh mahasiswa. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jadi misalkan ini dia keliru di nomor berapa gitu ya. Di atasnya sini ada. Nah, ini soalnya. Nah, ini dia tidak mengerjakan atau salah. Yang betulnya juga ada gitu ya. Nah, tapi untuk data, untuk menganalisis kita tidak ambil dari sini ya. Ini memang detail per orangnya gitu ya. Nah, yang kita lihat pertama adalah ini mungkin ya, dari grafisnya begitu. Dari total mahasiswa di sini ada 202 peserta yang menjawab antara nilai mendapatkan nilai 95 sampai 100. Dan ada 4 mahasiswa yang mendapatkan nilai 90 sampai 95. Tapi di sini juga ada nih satu nih sepertinya yang mendapatkan nilai 50 sampai 55. Oke. Kalau diklik chart datanya ya, di sini di bawah ada tombol. Ini ada chart datanya seperti ini ya. Ini untuk overview juga sebaran dari hasil nilai mahasiswa. Silahkan sambil dieksplor Bapak Ibu. Nah,
Oke, kalau sudah ya, itu mungkin melihat sebarannya terlebih dahulu atau distribusi dari nilainya. Kemudian Bapak Ibu bisa kembali lagi ke quiz ya. Kita bisa memanfaatkan navigasi yang ada di sini. Misalnya tadi ada di sistem gastrointestinal, saya mau pilih quiznya ya. Quiznya yang quiz sistem gastrointestinal ini. Yang ini. Nah, untuk melihat atau menganalisis hasil dari quiznya ya, ini sudah ada tabsnya sudah ada 485. Nah, kita bisa klik tanda jir yang ada di pojok kanan atas. Kemudian kita pilih di result ya. Di sini ada grade response statistik. Oke. Kalau untuk yang tadi kita lihat itu ada di grades, tapi kalau yang sekarang kita lihat di statistik Bapak Ibu di sini. Jadi klik ini yang jir, kemudian ke bawah ada statistik. Nah, klik statistik. Kemudian di sini kita bisa melihat dari grupnya ya Bapak Ibu, kalau memang course-nya dibagi berdasarkan grup, di situ ada pilihannya. Ya, saya bisa menilai atau melihat hasil dari kelompok saya sendiri di kelompok D, atau terserah nih ya, pilih kelompok yang mana gitu ya. Ini dalam kurungnya ini ada kelompok dari ini nama dari tutornya. Jadi di mata kuliah ini kebetulan dilaksanakan secara team teaching begitu, dan ada tutornya di sini. Ini sudah dibagi per grup. Kalau dibiarkan saja, ini defaultnya memilih all partisipan, semua partisipan. Kalau saya bisa mau pilih, boleh di sini kelompok saya aja gitu ya. Nah, seperti ini. Atau saya mau pilih all partisipan. Saya pilih untuk default ya, untuk bisa melihat secara keseluruhan. Nah, kemudian di sini ada pilihan statistik calculation setting. Bapak Ibu mungkin kalau dari prodi statistik juga saya kira akan lebih kompeten dalam melihat ini ya, atau menganalisisnya ini apa namanya, silahkan jika ada masukan. Ini saya menggunakan fitur-fitur, mungkin ini disclaimer juga, saya menggunakan fitur-fitur atau indikator-indikator statistik dari yang ada di atau disiapkan di Moodle. Jadi bawaan Moodle-nya begitu. Jadi saya tinggal ambil praktisnya saja menggunakan fitur yang sudah disediakan oleh Moodle. Nah, di sini ini calculate statistic from. Di sini ada pilihan highest graded attempts, all attempts, first attempt, dan juga last attempt. Jadi yang mau kita tayangkan kalkulasi statistiknya ini bisa kita pilih ya. Oke, ini untuk defaultnya highest graded attempt. Oke. Kemudian untuk quiz information ya, yang terakhir di kalkulasi ini ya, 58 detik yang lalu ya, dan tidak ada attempt ya. Memang karena sudah selesai di tahun lalu gitu ya. Kalau mau direkalkulate juga bisa ya, tapi saya akan biarkan karena agar tidak loading lagi karena datanya sudah ada nih. Nah, jika kita ingin download reportnya, ini juga tersedia ya. Yang paling mudah untuk diolah, ini kita menggunakan versi file Microsoft Excel. Ya, di sini juga ada. Nanti bisa di-download. Kita coba download ya. Oke. Nah, bisa seperti ini. Nah, saya nggak akan ke Excel dulu. Saya akan coba explore terlebih dahulu untuk fitur-fitur yang ada di LMS di sini. Nah, di sini kita bisa melihat nama kuisnya. Ini kuis sistem gastrointestinal. Course name-nya ilmu biomedik dasar 2021. Kemudian untuk number of complete graded first attempt ada 207. Ya. Ini yang first attempt. Jadi mahasiswa mengerjakan percobaan atau mengerjakan satu kali ini ada 200 gitu ya. Nah, kebetulan untuk settingan kuis di sini, ini saya bukakan secara tidak terbatas karena fungsinya adalah sebagai formative assessment, di mana mahasiswa bisa mengulang-ulang mengerjakan kuis ya. Silahkan sambil latihan soal begitu, bisa diulang-ulang kuisnya. Jadi bukan kuis yang
sumatif. Kalau sumatif kan biasanya di settingnya 1 kali gitu ya. Kalau nilainya 60 ya berarti nilai finalnya 60 gitu. Nah, kalau di sini, di course ini, mostly untuk kuisnya saya setting sebagai formative assessment, jadi bisa diulang-ulang. Nah, jadi di sini terlihat first attempt-nya ya 207 di sini pertama kali mahasiswa mengerjakan ya ada 207, tapi totalnya mungkin ada yang 2 kali mengerjakan atau juga 3 kali gitu ya. Totalnya itu ada 485 attempts. Kemudian untuk average grade untuk first attempt-nya ya, average awalnya, percobaan awal ini ada di angka 70,14 atau 70,14%. Kemudian untuk all attempts ya, meningkat ya jadi 86%. Jadi nilai rata-ratanya meningkat. Kemudian untuk grade yang last attempt, ya ini dipisahkan ya, dari yang first sama last attempt. Untuk percobaan yang terakhir gitu, ini percobaan terakhir ini angkanya luar biasa 99,52%. Ya mungkin mahasiswa sudah lebih baik ya pemahamannya terhadap materinya atau sudah tahu jawaban-jawabannya yang betul sehingga nilainya lebih baik gitu. Oke, nah kemudian ini berikutnya ada average grade of highest graded attempt ya. Untuk highest graded attempt-nya ada 99,63%. Untuk mediannya, ini for highest graded attempt, ini ada 100%. Kemudian untuk standar deviasi 3,3, distribution of skewness-nya ada minus 12,49, distribution of kurtosisnya juga ada di sini 167,8, kemudian coefficient of internal konsistensi 81,1%. Error rasionya 43,47%. Kemudian untuk standar error di sini ada 1,46%. Kita akan coba ya untuk melihat ini all attempts-nya, show report. Ini cukup membutuhkan waktu karena juga banyak kayak ininya datanya. Oke, untuk all attempts di sini juga bisa kita gunakan Bapak Ibu. Untuk all attempt kalau tadi kita ambil yang highest ya, highest graded attempt. Nah ini tergantung kebutuhannya Bapak Ibu. Kalau saya memang ambilnya nilainya yang tertinggi. Jadi memang di quiz ini tujuannya agar mahasiswa berlatih begitu. Jadi memang yang diambilnya adalah yang highest graded. Kalau misalkan mahasiswa mengerjakan pertama kali 60, kedua 70, yang ketiga 80. Itu yang diambil yang 80 gitu. Nah, Bapak Ibu juga bisa tergantung ya. Apakah misalkan mau pakai last attempt, kalau last attempt ya diambil yang terakhir meskipun yang terakhir itu nilainya jadi jelek gitu. Nah, kalau ini tadi yang saya share itu nilai-nilai yang highest grades. Kalau misalkan mau all attempts, bisa diambil yang all attempts seperti ini ya. Kemungkinan kalau ini dia ngambilnya yang average-nya. Gitu. Jadi diambil dari semua attempts yang sudah dikerjakan. Gitu. Nah, oke, di sini saya akan kembalikan lagi ya, karena memang tadi ambilnya saya highest graded attempt, tapi saya ingin menunjukkan saja di sini bahwa di sini ada perubahan angka ya. Kalau kita ngambil yang highest atau yang dibandingkan dengan yang highest ya, yang all attempts dibandingkan dengan yang highest attempts. Oke. Kita lihat terlebih dahulu untuk all attempts mungkin ya, karena saya ingin melihat nilai kalau di highest mungkin nilainya akan bagus-bagus semua ya. Saya akan coba melihat dari first attempts-nya. First attempts yang 270 data tadi ya. Oke, ini angkanya. Nah, di sini first attempt ada 70
average-nya di 76 nilainya. Average grade all attempts-nya ada 86 dan average grade last attempt jadi lebih baik ini ya, ada 99 nilainya. Nah, setelah di sini, setelah kita melihat deskripsinya di sini, Bapak Ibu, kita kemudian scroll ke bawah. Silakan di sini boleh, ini sama saja ya, ada full report di sini untuk kalau ini yang ini yang tabel untuk download tabel yang ini. Di sini bisa pilih juga sebagai Microsoft Excel. Nah, kalau di sini ini detail pertanyaannya begitu. Nah, pertanyaannya detailnya, kemudian di sini ada attempts-nya berapa kali dikerjakan. Soalnya ada 13 soal ya. Kemudian kalau kita geser, ini paling bawah ya, ini bisa kita geser ke kanan Bapak Ibu. Di sini ada attempts, ada facility index ya. Kemudian ada standard deviation, random guess score ya. Random guess score dan juga intended weight. Kemudian effective weight. Kemudian ada discrimination index dan discriminative efficiency. Nah, mungkin saya akan coba memberikan contoh atau penjelasan dari dilihat dari facility index dan discriminative efficiency karena ini indikator yang ditampilkan di tabel atau mungkin yang direkomendasikan oleh sistemnya begitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu karena di sini pilihannya banyak ya Bapak Ibu juga mungkin bisa melihat dari beberapa indikator ini. Nah, kalau di sini ya, ini untuk sebelum ke situ saya mau coba cek terlebih dahulu. Jadi di sini ini bisa kita klik soalnya ya, seperti ini ya. Ini soalnya. Nah, jadi per soal, per item juga itu ada hasil analisisnya Bapak Ibu. Effective weight-nya 7%. Nah, per item yang dijawab juga ada persentasenya. Bapak Ibu di sini ada berapa kali dijawab gitu ya. 82 kali ini untuk yang jawaban yang sphincter pylorus dari pertanyaan ini. Ini ada gambar anatomi, ini angka 3 itu menunjukkan apa gitu ya. Ini soal anatomi bagian lambung. Nah, di sini ada menjawab 82% atau sebanyak 171 kali dijawab sphincter pylorus. Sampai ke non respon juga di sini ada ya, ada 4 yang non respon, ada untuk pilihan lain juga sudah ada di sini jawaban berapa kali dipilihnya gitu ya. Oke. Sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan. Oh ya, di sini ada juga pilihan ya untuk yang saya mau ngambil yang tadi first attempt ya, ambil yang first attempt. Nah, saya yakin kalau di highest atau last attempt itu akan lebih bagus. Coba kita lihat. Kita klik yang ini. Oke, nah ini kita bisa melihat perbedaannya untuk highest graded attempt karena mahasiswa sepertinya sudah belajar, harapannya begitu ya, sudah belajar, sudah paham betul-betul jawaban yang baiknya yang mana yang betulnya. Nah, jadi dia dilihat di sini ada 100% ya. 100% menjawab sphincter pylorus. Nah, jadi saya akan kembalikan lagi ke first attempt. Nih, saya mau nanya lagi nih, Pak Rian. Ya, boleh Bu. Yang grafik-grafik ungu sama kuning ini, itu kan Ya. facility index dan discriminative efficiency. Ini nih Ya. hanya muncul 2 ini aja, atau kemudian apa makna masing-masingnya gitu loh, Pak? Ya, ini yang akan saya jelaskan Bu. Oh iya ya.
Oke. Ya memang paling mudah adalah kita melihat dari dan memang yang saya sering gunakan gitu ya, yaitu dengan menggunakan dua dua ini ya, dua apa namanya indikator ini yaitu facility index dan juga discriminative index. Nah, oke, untuk facility index itu dia melihat mean score dari item-item yang sudah dijawab oleh mahasiswa begitu. Nah, di sini di panduannya saya menggunakan acuan dari website dari Moodle-nya. Untuk facility index itu ada tabelnya. Untuk yang sebentar saya buka ya di Moodle. Jadi ini melihat dari kemudahan atau kesulitan mahasiswa dalam menjawab atau kemudahan atau kesulitan soal yang kita buat begitu. Nah, di sini untuk question statistiknya, ini saya share dulu untuk linknya. Jadi di sini untuk yang, ini tabelnya ya. Oke, untuk yang nilainya 5 dan kurang dari 5, ini extremely difficult or something wrong with the question. Jadi ini kalau ada soal mengindikasikan soal yang sangat sulit banget gitu ya, ekstrim sulitnya, dan juga atau ada yang error gitu jawabannya gitu ya, atau soalnya gitu. Nah, kemudian untuk yang 6 sampai 10 ini very difficult, sangat sulit. 11 sampai 20 sulit, dan sampai ke yang paling mudah itu di 95 sampai 100. Nah, mungkin untuk yang apa namanya sebaran yang bagus, kita bisa ngambil yang ini ya, antara 21 yang moderately difficult atau di 35 sampai 65 ya, about right for the average student gitu. Jadi jangan terlalu mudah dan juga jangan terlalu sulit juga, mungkin seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ini ada yang tadi tabelnya ada discriminative index ini. Discriminative efficiency, mohon maaf. Nah, untuk discriminative efficiency ini statistic attempt to estimate how good the discrimination index is relative to difficult of the question. Oke. Ini coba saya translate biar lebih mudah. Soal yang sangat mudah atau sangat sulit tidak dapat membedakan antar siswa yang beda kemampuannya karena kebanyakan dari mereka mendapatkan skor yang sama pada soal tersebut. Nah, diskriminasi maksimum membutuhkan indeks fasilitas dalam kisaran 30 sampai 70%, Bapak Ibu. Oke, efisiensi diskriminasi atau discriminative efisiensi tadi ya. Ini akan sangat jarang mendekati 100, tetapi nilai lebih dari 50% harus dapat dicapai. Nilai yang lebih rendah menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut hampir tidak efektif dalam membedakan antara siswa dengan kemampuan yang berbeda atau yang apa namanya bisa menjawab dan yang tidak bisa menjawab gitu ya. Oleh karena itu bukan pertanyaan yang sangat baik. Jadi direkomendasikan di sini ya untuk efisiensi diskriminasinya itu harus nilainya adalah lebih dari 50% ini ya. Nah, kalau di bawah dan dia jarang untuk mendekati 100%. Tapi kalau di bawah 50%, di sini dikatakan dia tidak bisa membedakan mana mahasiswa yang memiliki kemampuan baik untuk menjawab dan mana yang kurang baik begitu.
gitu. Artinya mungkin kalau ada mahasiswa yang asal menjawabnya gitu ya, atau yang nembak juga jadi tidak bisa diprediksi oleh si soal ini. Nah, itu untuk dua item yang digunakan di tabel ini. Nah, untuk apa namanya item-item lain di sini juga dijelaskan ya. Nih, indeks diskriminasi juga di sini dijelaskan korelasi antara skor tertimbang pada pertanyaan dan skor tes lainnya. Hal ini menunjukkan seberapa efektif pernyataan tersebut dalam memilih mahasiswa yang mampu dari siswa yang kurang mampu. Hasilnya harus nah, ini penafsiran ya. 50% ke atas. Jadi ini juga digunakan untuk item yang berwarna orange ya. Kemudian 30-50 diskriminasi yang memadai cukup. 20-29 ini yang dikatakan lemah, yang ke bawahnya ini sangat lemah, atau mungkin ini tidak valid ya. Nanti ada ini VA ininya, apa namanya tandanya ya. Mungkin ini pertanyaannya tidak valid. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, jadi dari yang sudah dijelaskan di apa namanya ini ya untuk facility index dan diskriminasi efisiensinya kita lihat tadi soalnya ini harapan saya adalah di 21 sampai ke 65% gitu ya. 21 lah yang dikatakan sulit tapi cukup sulit gitu ya. Oke, kita lihat di sini sebarannya seperti apa. Ini dari sulit atau mudahnya soal. Soalnya di sini makin tinggi, makin mudah ya. Makin mudah. Jadi sepertinya kalau dilihat dari sebarannya di sini, soalnya itu mudah-mudah nih ya. Karena mendekati 100. Kemudian kalau dilihat dari kesulitannya yang paling rendah berarti soal ini nih. Ini di angka 62. Ini untuk facility index yang cukup tadi ya masuknya ya. Untuk yang cukup mudah. Ini di tengah-tengah. Oke. Oh, 35 sampai 65. Ini rentang yang cukup ya untuk siswa yang rata-rata. Apa namanya kemampuan rata-rata. Jadi ini yang bagus. Yang di 62, 64 ini masih oke. Soal nomor 4, soal nomor 5, soal nomor 6. Soal nomor 7 ini sudah masuk cukup mudah ya. Dan soal-soal berikutnya juga ini juga dikatakan cukup mudah. Saya cek lagi. Ini ambilnya dari first attempt betul. Oke. Nah, itu kalau saya melihat dari soalnya, mungkin saya akan coba cek soalnya ya. Nomor 3 berarti yang ini tentang enzim. Ini yang pas berarti yang nggak terlalu sulit dan nggak terlalu gampang dijawab begitu. Ini efisiensi oke, saya ambil ini dulu. Saya mau melihat, nah ini contoh pertanyaannya, enzim sukrase yang dikeluarkan oleh pankreas berfungsi untuk memecah apa? Tipe pertanyaannya multiple choices. Nah, ini jawabannya. Oke. Nah, kemudian kita kembali lagi. Kemudian kita melihat mungkin yang paling mudah ya. Yang paling mudah. Mohon maaf. Bukan nomor 3 tadi, nomor 4 harusnya ya. Yang tadi yang paling mudah. Yang tadi ternyata yang paling mudah dianggap atau dianggap paling mudah oleh mahasiswa. Yang nomor 4 kita coba lihat. Fungsi asam lambung. Nah ini. Fungsi asam lambung, oke. Fungsi asam lambung yang benar di bawah ini adalah apa? Ini jawabannya, oke. Ya, itu yang dianggap cukup baik untuk average apa namanya mengukur kemampuan mahasiswa yang punya kemampuan rata-rata.
Kemudian kita coba lihat dari diskriminatif efisiensi atau efisiensi diskriminatifnya. Ini yang bisa membedakan tadi tuh kalau tidak salah untuk yang ini ya penafsirannya ya. Untuk yang nilainya 50 ke atas itu kemampuan mendiskriminasinya sangat baik. Oke, sedangkan makin rendah makin buruk begitu ya, makin kurang baik atau makin lemah sih. Kita lihat, oke. Jadi kalau dari diskriminatif indeksnya yang paling tinggi ini pertanyaan nomor 9 ya, 66%, ini cukup baik. Paling tinggi di sini. Oh, ini 67 ya, ini lebih tinggi nih. Nomor 1. Kemudian yang kurang baik dalam mendiskriminasi itu nomor 4 justru ya. Nomor 4 ini menarik juga nih. Di sini dianggap apa namanya facility index-nya cukup ya. Jadi tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah, tapi dia tidak punya lemah dalam mendiskriminasi apa namanya kemampuan mahasiswanya. Ini hanya ada di 39,79. Jadi di mana nih? Di antara ini ya. Oh, di sini masih cukup. Masih cukup nih. Mungkin dia turun karena ininya juga turun ya. Si apa namanya facility index-nya. Dan cukup sulit ini untuk dijawabnya. Jadi di sini cukup memadai. Mungkin yang saya lihat ini kalau menyentuh angka 20. Kalau di bawah 20 ke bawah itu apa namanya dianggap lemah. Kalau 30 sampai 50 mungkin di sini dianggapnya cukup. Nah, jadi oke lah, ini masih oke. Ini juga menarik, ini kalau untuk facility index-nya nomor 1 itu dinilai cukup mudah, tapi juga dia paling tinggi ya efektivitas dalam membedakan kemampuan mahasiswa gitu. Jadi mungkin yang kalau saya harapkan yang ideal itu mungkin dari sisi facility index-nya setara nomor 4 ini gitu ya, di antara tadi 60 apa namanya ke bawah ya. Tapi juga facility discriminative index-nya tinggi begitu. Jadi ini cuman sayangnya ini discriminative index-nya memadai, cukup. Cukup, tapi agak turun ini ya. Begitu mungkin Bapak Ibu untuk melihat apa namanya secara mudahnya ya. Secara mudahnya mungkin juga Bapak Ibu ada kalau mendalami statistik untuk analisis item mungkin juga ada yang menggunakan metode lain, itu juga dipersilakan. Di sini datanya sebetulnya sudah ada, tinggal bagaimana kita mengolahnya saja. Kalau yang disediakan atau bawaan dari LMS Moodle adalah dari grafik dari facility index dan juga discriminative index-nya begitu. Nah, dan ini juga bisa dipilih ya, seperti ini. Nah, itu mungkin misalkan tadi ya ada yang parsial gitu, nah itu juga sepertinya saya perlu membaca-baca lebih dalam lagi, nanti jadi PR, nanti coba saya share ke panitia ya kalau ada apa namanya keterangan fungsi dari partial item tadi, partial kredit ya. Terima kasih. Iya, itu mungkin jadi kalau di sini kalau saya melihat secara keseluruhan 13 pertanyaan yang apa namanya dibuat atau disajikan untuk sistem gastrointestinal atau pencernaan ini mungkin saya bisa ambil semua gitu ya, saya akan gunakan lagi karena dianggap ini sudah cukup baik, dan untuk takaran kuis ini sebetulnya mayoritas sudah ada di kategori cukup mudah begitu. Nah, kalau memang kita mau
mengubah tingkat kesulitannya, mungkin bisa ditambahkan dengan vignette atau ada kasusnya begitu, sehingga mahasiswa bisa menganalisis terlebih dahulu soalnya, baru bisa memilih jawabannya. Jadi apa namanya, level atau kemampuan dari soalnya juga bisa kita ubah, tidak hanya remembering begitu ya, tidak hanya mengingat-ingat, tapi ada kasusnya, kemudian perlu ada analisis terlebih dahulu, baru mahasiswa bisa menjawab. Nah, itu juga saya rasa bisa dikerjakan untuk memodifikasi kalau memang mau meningkatkan apa namanya, facilitating index ini. Itu Bapak Ibu, ya sekali lagi ini juga mungkin sebagai effort atau usaha tambahan kita sebagai dosen untuk menjamin bahwa apa namanya, soal-soal multiple choice yang kita berikan kepada mahasiswa itu punya standar yang baik begitu. Ini bisa dilihat di sini. Dan mungkin kalau posisinya sebagai kaprodi juga kita bisa meminta apa namanya, reportnya begitu ya dari setiap dosen, kalau di mata kuliahnya itu seperti apa sih sebaran soal-soalnya, kan kadang-kadang ada yang bagus, ada yang kurang bagus gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi tolak ukur sebetulnya bagaimana performa soal-soal yang ada di setiap mata kuliah, sehingga kita bisa melihat kebanyakan dari dosen di prodi kita itu dalam membuat soalnya, atau mungkin ke soalnya aja lah ya, ke soalnya, mungkin soal-soal yang dibuat di mata kuliah itu sudah cukup baik atau belum. Jika belum, mungkin apa namanya, dari data-data ini kita bisa mengambil keputusan mungkin perlu ada workshop untuk apa namanya, memodifikasi atau mengembangkan kuis yang baik begitu. Nah, ini sekali lagi keterbatasannya, ini memang hanya fokus di soal-soal multiple choice Bapak Ibu. Ini karena memang fungsi dari fitur quiz ya di sini. Begitu. Satu lagi Pak Rian, boleh tanya? Ya, silakan Bu. Jelaskan ini senang. Biar saya nggak sendirian. Kategori baik itu apa Pak? Karena kan gini, satu sisi kita harus mencapai IPK katanya ya, IPK-nya 3, sekian. Tuh. Maksudnya kategori, jadi baik di sini apa untuk yang di sini kategori baiknya? Baik, kalau di sini mungkin kita ngambilnya dari dua indikator ini ya Bu ya. Yang maksud saya baik adalah dari facility index dan juga discriminative efisiensinya begitu Bu. Jadi soal-soalnya ya tadi kalau saya ini juga memang subjektif mungkin ya Bu ya, diambil dari rentang yang kita inginkan begitu. Kalau saya inginnya soal-soal saya itu ada di rentang ini paling tidak di 30 untuk yang indeks diskriminasinya, 30 ke atas itu baik. Tapi kalau misalkan di bawah 30 ini kan sudah masuknya lemah ya Bu ya, mungkin di situ nanti akan saya tandai dan saya modifikasi soalnya. Kemudian untuk yang efisiensinya, untuk facility index-nya, kalau saya secara subjektif saya harapannya adalah di yang tepat di sini di angka 35 berarti paling bawah. Kemudian saya mengambil angka 34 yang dikatakan cukup sulit. Jadi kalau misalkan di sampai ke ini 21 ya. Jadi dari 65, mohon maaf, karena ini kebalik ininya. Ini rentangnya mungkin dari 21 sampai ke 65. Ini untuk yang saya kategorikan baik dari sisi kesulitannya gitu. Jadi cukup sulit tapi tidak terlalu sulit. Jadi ini cukup sulit sampai ke tepat gitu untuk kesulitannya. Mungkin itu Bu. Nah, jadi relatif kalau bilang sulit Betul, atau tidak sulit relatif, ya. Bu. Betul. Tergantung orangnya gitu ya, tergantung. Betul, Bu. Ya. Silakan, barangkali Bapak Ibu ada yang ingin diskusi. Selanjutnya boleh, kita masih Rian. Silakan Ibu. Ya, saya Weni dari Vkom. Tadi yang ya, tentang partial kredit itu,
Ya, Saya boleh. kira Silakan. ini mungkin sebetulnya, tapi bisa jadi juga ini jawabannya karena saya memang bukan pengguna yang lebih kepada otodidak begitu untuk menggunakan ini semua. Tapi tadi pas saya juga lihat cek lagi kuis-kuis yang sudah saya buat yang terkait dengan partial credit, itu kenapa ada 100%, kemudian ada 0% di bawahnya ini karena rupanya mungkin kalau saya lihat-lihat ini terkait dengan jawaban yang benar, ini kan multiple choice, kemudian Betul. jawaban yang benar itu hanya satu, yang 100%. Nah, jawaban yang Oh, lain, alternatif jawaban yang lain, choice yang lain itu iya. salah, sehingga partial kreditnya 0%. Begitu Oh, saya baik. kira. Iya, terima kasih Bu Eni atas masukannya itu. Saya rasa saya jadi keingetan. Betul, Bu. Saya rasa betul ya. Saya betul. Yeay, hore. Iya, sepertinya Ya, begitu ya. ya. Ya, Bu, karena makasih. ini Bu, saya jadi ingat kalau di opsinya Bu, ini misalkan kita mau edit ya. Saya misalkan mau edit, ini kita coba edit di sini. Nah, ini tampilan edit untuk soalnya. Jadi di sini, nah ini juga menarik ya untuk dimodifikasi dan memang Ya. saya juga jarang pakai gitu ya metode untuk yang prosentase ini. Dan memang kalau untuk satu jawaban yang betul kan ini 100% ya. 100% Bu ini tentunya, ya. ya. Mungkin ini ya Ya. kalau diubah ini misalkan saya coba-coba dulu ya. Jadi Ya, 50. biasanya kalau misalnya misalnya ada 2 jawaban yang benar dari satu pilihan, Ya, artinya, nah itu berarti 50% untuk 2 jawaban yang benar, tapi selebihnya 0, begitu kira-kira. betul. Ya. Jadi Nah, total oke. 100%. Ya, saya Kalau rasa ada itu jawabannya bisa. lebih dari satu, mungkin ya bisa Ya, itu. betul. Kalau Betul, misalnya Bu. Jadi 3 kan berarti 25, eh, 25, 0 gitu. bukan, Betul. 33 kalau nggak salah, Oh, 33 ya, 33,33%. 33. Ya, Ya, 33. Ya, di sini bisa. ada pilihan. Ya, nuhun, Ya, Bu. iya, Iya, sama-sama, makasih Bu. Bu ini juga menarik nih. Sama-sama. Ya, Kalau karena kan bisa jadi ya tidak hanya satu satu jawaban yang betul jawaban, ya Bu betul. ini ya. Kita Ya. mendesain soal itu misalkan ada yang manakah jawaban yang paling benar gitu ya. Artinya Iya, atau kalaupun dia jawaban benar boleh tapi lebih bukan yang dari paling satu. benar, ya porsinya Biasanya jawaban boleh lebih dari satu. ya. Berarti mahasiswanya bisa pilih 3 atau 4, sehingga si distribusi partial kreditnya itu kalau misalnya 4-4-nya benar rupanya, jadi 25%, 25%, 25%, 25%, Oh iya, seperti itu. baik. Ya, betul. Baik, terima kasih Bu ini. Jadi keren. Sama-sama. Saya jadi nggak punya PR. Saya juga jadi konfirmasi, mudah-mudahan memang betul ya persepsi saya. Betul. Saya ingat Kan? ini ke Ya. ke settingan ini. Iya, pada saat membuat soal ya. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Nuhun. Ya. Ya, itu tadi tentang partial kreditnya. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kemudian mungkin nanti Bu Elia dari tim live mungkin juga disediakan juga bisa dari step-step yang tadi saya jelaskan, kan nanti ada recordingnya ya. Nanti mohon untuk dibuatkan screen capture-nya agar Bapak Ibu bisa juga mengakses dari tampilan 2 dimensi atau bentuknya PDF begitu. Pak Rian mau bertanya. Iya. Saya ketika DFKG nih Pak. Iya, Bu. Tadi tuh yang yang disebutkan pertanyaan baik itu kan relatif ya Pak dari 2 indikator yang tadi digunakan. Nah, bisa nggak misalnya yang tadi yang soal-soal Pak Rian itu kan otomatis sudah masuk di kategori yang Pak Rian inginkan ya. Betul. Nah, kalau seandainya untuk melihat soalnya yang the best gitu, artinya ya cukup juga mudah, tingkat kesulitannya juga memadai, namun juga bisa secara baik bisa membedakan mahasiswa di atas yang rata-rata itu. Tadi kan lihat tabel-tabel grafiknya itu mungkin yang warna oranye sama yang ungunya itu tidak terlalu jauh kali ya Pak ya jaraknya ya. Mungkin nih soal yang 13, nah itu mungkin di kategori apakah bisa dilihat seperti itu nggak Pak? Dibandingkan dengan soal misalnya yang nomor 3 gitu ya. Dibandingkan dengan soal yang nomor 13 mungkin kategori baiknya lebih baik yang seperti ini, yang jarak antara, bisa seperti itu nggak Pak kita menilainya Pak?
Iya, kalau saya mungkin tadi ngambilnya dari rentangnya, Bu ya. Kalau rentangnya ini apa namanya dari kemudahannya, kalau ini berarti dinilai cukup mudah ini ya. Tapi dia juga bisa ini kan di atas 50%, jadi bisa mendiskriminasi. Jadi ya bisa dikatakan ini kalau dibandingkan dengan nomor satu, mungkin ini yang lebih bagus, Bu. Lebih bagus seperti itu ya Pak ya. Ya, Karena kan tadi dilihat dari tabel indikatornya yang iya, baik atau mudah dan sulit itu juga kan, nah yang ini juga kan persentasenya juga kan cukup jauh juga ya Pak ya, betul. 21 ke 65 juga kita. Nah kan seperti itu ya kalau misalnya kita Ini ya, Bu menggunakan ya, betul. jadi mungkin bisa ya Pak ya yang Yang grafiknya dekat gitu tuh ya, ya yang dekat grafiknya. kali ya Pak ya, saya juga Ya, mungkin mau mencoba seperti itu. iya, Ya, betul. ya nuhun Pak Rian. Makasih Bu Varian, varian. sharingnya. Sebagai kesimpulan, jadi tadi untuk soal itu bisa kita lakukan analisis eh, dengan menggunakan indikator-indikator yang sebetulnya cukup banyak begitu, tapi silakan itu dikembalikan lagi ke preference atau pilihan Bapak Ibu dalam apa namanya menganalisis soalnya. Nah, kalau saya pakai yang praktis saja yang dari yang disediakan oleh Moodle, pakai apa namanya facility index dan juga efisiensi diskriminasinya. Kemudian tadi rentangnya juga memang subjektif, bisa dipilih yang mana yang menurut Bapak Ibu dikatakan baik gitu ya. Pengennya yang seperti apa? Apakah yang cukup sulit atau yang apa namanya rata-rata begitu. Kemudian juga kemampuan diskriminasi itu juga tadi sudah ada rentangnya. Mungkin berikutnya saya akan berikan slide-nya juga Bapak Ibu agar bisa tinggal membaca saja, termasuk tadi tabel-tabelnya sudah saya satukan begitu agar lebih mudah untuk menggunakannya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga atas masukan-masukan dan juga sharing-sharingnya tadi, beberapa hal yang mungkin saya sendiri juga tidak terlalu familiar menggunakan item seperti parsial tadi, ternyata ada masukan dari Bu Weni, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa tetap semangat Bapak Ibu. Ini memang hybrid learning workshop series ini disebar di tiap bulan dan selama satu semester gitu ya. Jadi biar tidak bosan dan biar kita bisa sedikit-sedikit gitu belajarnya. Mudah-mudahan cocok dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa apa namanya memanfaatkan fasilitas yang ada di Live Unpad ini. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke TL-nya. Silakan TL-nya. Nuhun, varian, nuhun. Amin. Ya. Saya izin untuk membagikan apa namanya informasi. Jadi mahasiswa OKK saya ini memang karena dilatih untuk ya berlatih untuk melakukan penggalangan dana begitu untuk proyek OKK-nya. Jadi saya izin share untuk mungkin juga di yang ikutan live ini atau nanti yang ada di YouTube itu boleh untuk apa namanya berdonasi. Jadi ini saya menyampaikan amanah dari mahasiswa untuk open donation. Ini terkait proyek OKK yang akan dikerjakan di Desa Cikeruh, kerjasama dengan teman ibu. Jadi bentuknya adalah membuat atau menyelenggarakan sesi-sesi stimulasi tumbuh kembang dengan metode Montessori. Nah, ini fungsi apa namanya targetnya adalah untuk memberikan edukasi kepada ibu atau orang tua dan juga kepada anak begitu ya. Jadi langsung mahasiswa itu memfasilitasi sesi bermain dengan anak. Nah, ini dengan basis metodenya yaitu Montessori. Dan ini nanti targetnya mahasiswa anaknya itu balita minimal di 2 tahun sampai ke 5 tahun begitu. Nah, ini barangkali Bapak Ibu mau berdonasi dipersilahkan. Nah, ini saya hanya menyampaikan amanah dari mahasiswa, mudah-mudahan ada yang mau berdonasi di
persilahkan Bapak Ibu. Ini saya mungkin izin share juga di halaman YouTube-nya karena ini juga mungkin akan tayang ya di YouTube. Itu saja. Terima kasih Bu Elia, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Rian. Baik, sudah sebenarnya tidak ada yang perlu disampaikan lagi. Saya tutup di workshop hybrid learning kali ini, Bapak dan Ibu. Nanti bergabung lagi hari Rabu jam 9 ya, kita mulai jam 9 bersama Pak Dani yang live langsung dari Belanda. Dan insya Allah itu bermanfaat sekali untuk Bapak dan Ibu bersama Pak Jiminaro Tama juga, insya Allah. Jadi saya tutup workshop hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Terima kasih Pak Rian. Semuanya. Salam.